Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita membaca doa bersama dulu. Marilah kita bersama-sama membaca doa dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana hari ini anak? Kelas sudah dibersihkan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Dan Bapak akan mengecek kerapian kalian. Untuk Hasan sudah rapi, Jainuddin kurang rapi, bajunya dibenarkan. Ya, Pak. Iya, untuk Abdul Hadi sudah rapi dan semua sudah rapi, alhamdulillah. Dan Bapak hari ini akan mengabsen. Dari yang pertama, Jainuddin Hadir, Pak. Hasan, Hadir, Pak. terus Sugeng Raja Priwayanto, Hadir, Pak. Abdul Hadi. Hadir, Pak. Alhamdulillah kita hari ini hadir semua. Dan Bapak hari ini akan memulai pelajaran. Kalau minggu lalu kita membahas masalah jujur, dan kalau pada hari ini kita membahas pelajaran lebih dekat kepada Allah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah SAW, jarang ditinggalkan Rasul. Sunnah muakkad juga dikenal dengan nama fardu amali, namun tidak harus diyakini sunnah muakkad adalah fardu. Contoh sunnah muakkad adalah sholat witir 2 rakaat sebelum subuh dan sholat tarawih. Jadi apa tadi contoh sholatnya? Sholat sebelum subuh, sholat witir, dan sholat tarawih. iya betul. Yang kedua, sholat sunnah khairul muakkad. Sunnah khairul muakkad memiliki nama lain, mamdud dan mustahab, yang artinya yang diberi pahala jika dikerjakan dan tidak disiksa jika ditinggalkan. Menurut ulama Hanabilah, sunnah khairul muakkad sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Contohnya sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat tahajud. Sholat sunat rawatib ditinjau dari segi pelaksanaannya terbagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah qobliyah, itu dikerjakan sebelum sholat fardu, dan sholat sunnah ba'diyah itu dikerjakan setelah sholat fardu. Cara melaksanakannya adalah niat. Menurut waktunya dikerjakan tidak dengan adzan. Izin dulu, Pak. Oh silakan. Dan iqamat. Sholat sunnah rawatib ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat secara munfarid. Bila lebih dari 2 rakaat digunakan 1 salam, 2 rakaat. Membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan seperti pada sholat zuhur dan sholat asar. Sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu boleh dikerjakan dengan duduk. Tadi bila tidak bisa berdiri dengan duduk, atau tidak mampu, bilanya kada mampu juga boleh berbaring. Sebaiknya berpindah dari segi tempat sholat fardu, tetapi tetap menghadap kiblat. Nah, Bapak hari ini
akan membagi kelompok atau berpasangan. Kelompok yang pertama ini ada guru Pak Sugeng, dan yang kedua Abdul Hadi, dan kelompok yang kedua ada Hasan dan Zainuddin. Nah, jadi Bapak hari ini akan menguncang. Jadi siapa yang menerima pertanyaan dan siapa yang menerima jawaban. Coba guncang dulu. Keluar. Nah, ini Arisan. ya orang Hasan. Ini untuk Zainuddin. Jangan tercampur terus sama Zainuddin. Selain itu. Nah, jadi di sini Bapak akan di situ siapa yang nanti menerima jawaban, siapa yang menerima pertanyaan itu nanti Bapak suruh maju. Nah, di sini itu silahkan dibuka dan Bapak beri waktu di sini. Pertanyaannya di situ nomor 1. Apakah saat mengerjakan sholat sunnah harus bergeser atau berpindah dari tempat sholat fardu? Apakah saat mengerjakan sholat sunnah, apakah saat mengerjakan sholat sunnah harus bergeser atau berpindah dari tempat sholat fardu? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya jika tidak mau pindah dan tetap menggunakan tempat yang sama? Nah, itu pertanyaannya. Yang pertama, apakah saat mengerjakan sholat sunnah harus bergeser atau berpindah dari tempat sholat fardu? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya jika tidak mau pindah dan tetap menggunakan tempat yang sama? Nah, jadi di sini dibuka tadi. Siapa yang jawabannya yang nomor 1? Betul, Pak. Saya, Pak. Maju. Sini jawabannya. Bapak tadi terlalu sini. Jawaban nomor 1. Apakah saat mengerjakan sholat sunnah harus bergeser atau berpindah dari tempat sholat fardu?
Jawabannya betul. Sudah Pak. Ya, terus maju lagi yang nanti Bapak jelaskan. Untuk jawaban nomor 2. Sampai habis kan? Ya, oh ya. Bagaimana hukumnya jika tidak mau pindah dan tetap menggunakan tempat yang sama? Sudah? Itu lagi Pak, biar nggak usah. Oh ya, ya. Jadi apa tadi jawaban kelompok 1, Hasan? Berpendapat para ulama bahwa setiap yang dipijak atau yang ditempati akan dihisap, begitu pula tempat ibadah Pak. Jadi boleh. Iya, jadi jawabannya apakah saat mengerjakan sholat sunnah harus bergeser atau pindah dari tempat sholat fardu? Pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya kan, apakah saat mengerjakan sholat sunnah harus bergeser atau berpindah dari tempat sholat fardu? Itu kan pertanyaannya tadi. Jawabannya di sini, di situ Hasan berpendapat bahwa ulama ya sebenarnya tidak, karena itu tidak termasuk di rukun atau syarat dan tidak wajib. Nah, terus jawaban nomor 2, bagaimana hukumnya jika tidak mau pindah dan tetap menggunakan tempat yang sama? Jawabannya di sini tidak mengapa karena tidak wajib, akan tetapi bagi yang mengerjakannya akan lebih bagus. Dalilnya karena tiap sujud itu bersaksi dan dianjurkan memperbanyak tempat sujudnya. Di situ ada di Yasin itu dalilnya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka yang kita tinggalkan. Kita rajin di masjid-masjid sering kalau melihat orang sembahyang lalu bergeser. Kalau itu orang tidak tahu apa aja, padahal di sini ada dalilnya. Karena tiap-tiap kita tempat kita bersujud itu nanti menjadi saksi. Nah, di sini dan sholat sunnah dikerjakan dengan berjamaah itu contohnya sholat apa, anak-anak? Sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah itu contohnya sholat apa-apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya. Yang lebih sholat Jumat. Hajat, Sholat tarawih. tarawih. Sunat sunnah. Bapak. Contohnya itu sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa dan Gerhana. Dan sholat sunnah yang dapat dikerjakan berjamaah ini dan dapat dikerjakannya munfarid, contohnya sholat tarawih. Tadi bujur aja kata Hasan, sholat tarawih, witir, duha, tahajud dan sholat tasbih. Berikut Bapak akan menjelaskan bagaimana tata cara sembahyang sunat berjamaah Idul Fitri yang benar. Sholat Idul Fitri disunatkan untuk
memperbanyak bacaan takbir. Itu sebelum sholat itu kita disunatkan membaca takbir. Contohnya di sini yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah itu biasanya sama muadzin tadi yang membaca lah. Itu sekitar 7 kali atau 9 kali boleh. Dan itu biasanya muadzin setelah 9 kali itu biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahda sadaqa ada wa nasara abda wa a'azza jundahu wa hajamal ahzab wahda, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah itu biasanya. Dan sholat Idul Fitri dikerjakan dimulai dari terbitnya matahari hingga, biasanya sholat Idul Fitri dikerjakan mulai dikerjakan terbit matahari sampai Duha. iya. Matahari tergelincir. Biasanya kita jam 7 berapa? Biasa jam 7.30. 7.30 betul. Dan apa niatnya? Salat Idul Fitri, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini adaan lillahi taala. Itu rakaat yang pertama 7 takbiratul ihram, 7 takbir itu apa bacaannya? Yang Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar 7 kali. Dan di rakaat yang kedua 5 kali dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Dan lalu setelah itu mendengarkan khutbah Idul Fitri. Nah jadi kesimpulan hari ini, pelajaran kita hari ini, sholat sunnah adalah sunat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang mengerjakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi orang yang mengerjakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.